Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Satu malam di Pasar Jin. Nama saya Irwan, seorang pedagang keliling dari daerah Ciamis, Jawa Barat. Setiap hari aku menjajakan barang dagangan ke desa-desa terpencil, pakaian, jam tangan murah, mainan anak-anak, kadang sembako kalau sedang musim panen. Penghasilannya pas-pasan, tapi cukup untuk menghidupi istri dan dua anakku. Suatu malam, setelah berdagang di sebuah desa bernama Ciparai, aku menyadari waktu sudah hampir tengah malam. Jalur biasa untuk pulang terhalang pohon tumbang akibat hujan deras. Seorang warga menyarankan jalur alternatif melalui hutan kecil di belakang bukit. Cepat kok, cuma 15 menit lewat jalan setapak. Tapi hati-hati ya, jangan turun ke kiri, katanya sambil menunjuk arah yang remang-remang. Aku menyalakan senter, mendorong gerobak kecilku, dan menapaki jalan setapak sunyi itu. Tapi entah kenapa, jalannya terasa lebih jauh dari 15 menit. Angin mulai dingin, dan aku mencium bau dupa yang samar dari kejauhan. Saat itulah aku melihat cahaya terang dan suara riuh, suara orang berbicara, tertawa, bahkan ada musik tradisional yang asing di telinga. Di balik semak-semak, sebuah pasar besar muncul. Ramai, dengan tenda-tenda warna merah menyala, kain-kain yang menjuntai, dan pedagang dari berbagai rupa dan usia. Yang aneh, wajah mereka terlihat aneh. Beberapa terlalu putih seperti porselen, ada yang matanya hanya satu, bahkan ada yang tidak memiliki mulut. Aku hendak berbalik, tapi seorang pria tua berjanggut panjang memanggilku. Daganganmu cocok di sini. Ayo masuk, kamu akan laku besar malam ini. Entah kenapa, tubuhku mengikuti perintahnya. Aku seperti kehilangan kehendak. Di dalam pasar itu, para pengunjung mulai mengerubungi gerobakku. Mereka membeli dengan kepingan emas, daun kering yang tiba-tiba berubah jadi uang. Bahkan ada yang menukar dengan batu yang terasa hangat. Aku merasa seperti mimpi, daganganku habis dalam hitungan menit. Tapi kemudian aku sadar, mereka tidak pergi. Mereka berdiri di situ, menatapku, tersenyum. Lama, terlalu lama. Ayo ikut kami, bisik seorang anak kecil bermata hitam pekat. Kamu sekarang bagian dari pasar ini. Aku panik. Ku coba lari, tapi jalan keluar seperti menghilang. Tenda-tenda berubah jadi pagar berduri. Langit berubah merah, dan seluruh pengunjung pasar menatapku dengan wajah penuh lubang hitam. Tiba-tiba seseorang menarik lenganku dan membawaku ke bawah meja kayu. Seorang wanita muda dengan mata basah berbisik, "Jangan makan apapun di sini. Jangan terima apapun lagi. Tutup matamu dan tunggu ayam jantan berkokok." Aku menuruti kata-katanya. Suara pasar menghilang berganti isak tangis, tawa cekikikan, dan suara benda berguling.
Aku tak tahu berapa lama menunggu. Tapi saat suara kokok ayam terdengar samar dari kejauhan, aku membuka mata dan sudah berada di pinggir jalan. Gerobakku kosong, tubuhku lemas. Di sakuku, hanya ada 1 koin emas yang terus terasa panas. Kejadian itu sudah 2 tahun lalu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, suara pasar itu kembali terdengar di telingaku, kadang saat aku tidur, kadang saat aku sedang berjualan. Kadang, aku mencium bau dupa, meski tak ada asap. Dan di suatu malam nanti, mungkin aku takkan bisa keluar lagi dari pasar jin. Sejak malam itu, hidupku berubah. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya. Kupikir kejadian itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Tapi koin emas itu masih ada. Warnanya tidak pudar, tetap berkilau, dan anehnya, panas jika disentuh di malam hari. Aku menyimpannya di dalam kotak kayu, jauh di dalam lemari. Tapi setiap tengah malam Jumat Kliwon, aku mendengar suara-suara dari dalam kotak itu. Bisikan, riuh tawa, suara bel pasar, dan bau dupa mulai muncul dari lemari. Suatu malam, anak sulungku, Fikri, menjerit dari kamarnya. Kami mendatanginya dan menemukan ia sedang menatap kosong ke arah dinding. Ia menunjuk dan berkata, "Ayah, ada pasar di balik tembok itu." Mereka bilang ayah belum bayar hutang. Hutang, aku langsung menggigil. Teringat satu kalimat dari wanita misterius yang menyelamatkanku, "Jangan terima apapun." Tapi aku menerima koin itu. Dan ternyata, itu semacam ikatan. Perjanjian gaib. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mengerikan. Bayangan-bayangan mulai muncul di cermin. Daganganku laris, tapi pelanggan yang membelinya sering mengalami kecelakaan aneh setelahnya. Seekor burung gagak hitam mulai bertengger di atap rumah, menatap ke dalam seperti penjaga neraka. Puncaknya terjadi saat istriku jatuh sakit. Dokter bilang tak ada penyakit apapun, tapi tubuhnya terus melemah. Dan malam itu, dia berbisik dalam tidur, "Bawa kembali koin itu ke pasar, atau kita semua akan jadi milik mereka." Dengan tubuh gemetar, aku mencari desa Ciparai tempat aku dulu nyasar. Tapi desa itu tidak ada dalam peta. Bahkan warga setempat bilang tak pernah ada desa bernama itu di sekitar hutan tersebut. Putus asa, aku kembali ke lokasi awal tempat aku pertama kali melihat pasar itu, jalan setapak di balik bukit. Saat malam mulai turun dan bau dupa tercium lagi, aku menyalakan senter dan membawa koin emas itu. Jam menunjukkan pukul 23.59 saat kabut turun begitu tebal dan suara gamelan mulai terdengar dari balik pepohonan. Perlahan, pasar itu muncul kembali. Tapi kali ini lebih besar, lebih menyeramkan. Wajah para pengunjung berubah drastis, mulut mereka sobek ke pipi, mata bergelantungan seperti buah busuk, tubuh-tubuh panjang tak wajar dengan tangan menjulur dari dada. Seorang penjaga besar bertanduk menghadangku. "Kau kembali membawa milik kami. Aku ingin mengembalikannya, dan memutus perjanjian," jawabku dengan suara tercekat. Dia menatap tajam, lalu menunjuk ke sebuah meja batu di tengah pasar. Di sana,
Wanita misterius yang dulu menyelamatkanku menungguku. Kali ini wajahnya dipenuhi luka, seperti telah dihukum karena menolongku. Ada syaratnya, katanya. Kamu harus menggantikan 1 jiwa untuk bebas dari ikatan. Aku menggeleng. Tidak mungkin. Dia menatapku tajam. Atau seluruh keluargamu akan dibawa ke pasar ini. Jiwa mereka akan dijadikan dagangan. Anakmu akan dijual untuk hiburan mereka. Tiba-tiba terdengar suara Fikri dari dalam pasar. Ayah, tolong. Aku melihatnya, sedang dikurung di sebuah keranjang besar, dikelilingi makhluk bermata api. Aku menjerit, berlari, dan menggenggam koin itu erat. Aku ganti diriku saja, teriakku. Saat itu juga, seluruh cahaya di pasar padam. Suara gamelan berhenti, dan aku merasa tubuhku hancur, lenyap, tertarik ke dalam kegelapan. Aku terbangun di ranjang rumah sakit. Istriku menangis di sampingku. Fikri selamat. Ia mengaku melihat pasar itu hancur dalam mimpi, dan tubuhku terbaring di tengah jalan setapak. Tapi kini, setiap malam aku tak bisa tidur. Di belakang mataku, aku masih berada di pasar itu. Menjadi bagian dari mereka. Berdagang bersama makhluk-makhluk tak bernama. Tubuhku di dunia nyata, tapi jiwaku telah terikat selamanya. Dan kadang, saat orang lewat di jalan belakang bukit itu, mereka bisa mendengar suaraku memanggil. Ayo mampir, daganganku istimewa malam ini. Sudah 3 bulan sejak aku kembali dari neraka itu. Secara fisik, aku ada di dunia ini, berjalan, berbicara, makan. Tapi setiap malam, aku kembali berdiri di bawah cahaya lentera merah, menjaga gerbang pasar jin. Mereka memberiku peran baru, penjaga gerbang. Satu-satunya manusia yang diizinkan tetap hidup di dunia, tapi terikat sebagai penarik mangsa. Wajahku tak bisa dilihat orang biasa, kecuali mereka yang terpilih, yakni manusia yang memiliki celah dalam jiwanya, rakus, putus asa, atau haus kekayaan. Aku tidak bisa mencegah mereka masuk. Tugas baruku justru menggiring mereka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Suatu malam, aku melihat seseorang berdiri di perbatasan pasar. Seorang pemuda dengan raut bingung, membawa karung berisi barang dagangan, kerajinan tangan dari desa. Namanya Bayu, seorang pengrajin dari kampung sebelah yang sedang mencari jalan pintas ke pasar pagi. Ia melihatku, tidak takut, malah menyapa. Bang, ini pasar malam, ya. Kok rame banget, katanya polos. Aku menunduk, pulanglah. Ini bukan pasar untukmu. Tapi sebelum sempat kuhalangi, 2 makhluk berjubah hitam mendorong Bayu ke dalam. Kakinya terseret. Suaranya berteriak minta tolong. Aku hanya bisa menggigit bibir. Karena sekali gerbang dibuka, aku tak boleh menolong. Namun Bayu berbeda. Ia keras kepala. Di dalam pasar, ia melawan. Ia tak mau menjual apapun. Bahkan menolak saat para jin menyodorkan emas dan permata. Ia lari. Dan malam itu, saat ia hampir tertangkap, ia melihatku dalam bentuk asliku. Bang Irwan, katanya dengan suara lemah. Apa ini, tempat yang dulu kau ceritakan di forum horor itu? Aku kaget. Ia tahu.
Rupanya Bayu adalah anggota komunitas daring yang pernah membaca kisahku yang dulu sempat kutulis anonim saat masih waras. Ia mempercayainya, dan justru ingin membuktikan sendiri. Gila, gumamnya. Aku pikir kau ngarang, tapi tempat ini nyata. Bayu tidak menyerah. Entah bagaimana, ia menemukan sebuah lorong rahasia di balik kios tengkorak, tempat para roh tahanan memberontak. Ia bertemu wanita yang dulu menyelamatkanku, yang kini menjadi tahanan utama pasar, dibungkam lidahnya, dirantai kakinya. Wanita itu memberi Bayu sesuatu, sepotong cermin kecil berselimut mantra. Kalau ingin membebaskan seseorang dari perjanjian pasar, pecahkan cermin ini di depan si penjaga gerbang, bisik seorang tahanan lain. Bayu mencari. Ia lari menembus lorong-lorong gelap, diikuti makhluk-makhluk bersayap ular. Ia berdarah, luka, tapi tak berhenti. Sampai akhirnya ia menemukan aku berdiri di depan gerbang, seakan menantinya. Bayu menatapku. Maaf, Bang, aku harus bebaskan kau. Sebelum sempat kucegah, ia memecahkan cermin itu ke tanah. Cahaya putih menyilaukan menyambar. Suara pasar terhenti. Semua makhluk menjerit kesakitan. Gerbang gemetar. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan. Rantai gaib yang selama ini melilit jiwaku, pecah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Aku terbangun lagi. Kali ini di rumah sakit, untuk kedua kalinya. Tapi Bayu tidak kembali. Desa kehilangan dia. Karung dagangannya ditemukan kosong di jalan hutan. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ibunya mendengar suara Bayu berbisik dari jendela. Aku di sini, Bu. Aku jaga pintu yang dulu dijaga Pak Irwan. Bayu telah menggantikan tugasku. Dia kini penjaga baru pasar jin. Aku mencoba hidup normal. Tapi aku tahu, mereka masih mengawasi. Koin emas itu muncul kembali di mejaku suatu malam, dengan darah mengering di sisinya. Surat pendek menyertainya, penjaga boleh berganti, tapi perjanjian tetap berlaku. Kau milik kami selamanya, dan kini, aku punya mimpi yang sama setiap malam. Aku membuka gerbang pasar, menyambut wajah-wajah baru, para pedagang, pelancong, dan mereka yang terlalu tamak. Aku takut, bukan pada pasar itu, tapi pada saat anakku sendiri yang mungkin akan tersesat ke sana. Karena pasar itu mewariskan kutukannya pada keturunan. Namanya Fikri. Kini usianya 16 tahun. Sejak kecil, ia sering melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Bayangan hitam, suara pasar dari balik tembok, dan kadang ia melukis wajah-wajah asing yang tak pernah ia temui. Kami pikir itu trauma masa kecil akibat kejadian dulu. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Fikri menemukan koin emas yang dulu kusembunyikan. Aneh, padahal aku telah membuangnya jauh ke dalam hutan, menguburnya di bawah batu besar. Tapi benda terkutuk itu selalu kembali. Ia bertanya, "Ayah, ini milik siapa? Kenapa terasa panas?" Aku langsung merebutnya, menyimpannya di laci terkunci. Tapi sudah terlambat. Pasar itu sudah membukakan matanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Seminggu setelah menyentuh koin itu,
Fikri mulai berjalan sambil tidur. Ia berdiri di depan pintu rumah, menatap keluar. Kadang ia bicara sendiri. Mereka manggil aku, ya, mereka bilang aku mewarisi tempatmu. Aku mulai ketakutan. Suatu malam, ia menghilang dari kamarnya. Pintu terbuka. Bau dupa menyengat dari arah belakang rumah. Dan saat aku menyusul, kulihat Fikri berdiri di tengah jalan setapak. Matanya kosong, senyum tipis di wajahnya. "Fikri, kembali," teriakku. Tapi ia berbisik, "Ayah, aku harus lihat langsung. Mereka ingin aku jadi pengganti Bayu. Mereka bilang, akulah yang paling cocok." Seketika, kabut turun. Lentera merah menyala dari kejauhan. Pasar jin muncul kembali. Tapi kali ini, bentuknya jauh berbeda. Lebih besar. Gerbangnya menjulang seperti cakar setan. Dan di atasnya, ada nama Fikri terukir dalam tulisan yang membakar langit. Aku berlari, menabrak gerbang. Tapi tubuhku terpental. Tak bisa masuk lagi. Seorang kakek muncul dari balik pohon. Wajahnya penuh luka terbakar, matanya kosong. "Kau manusia yang pernah keluar. Kau tidak boleh masuk lagi. Tapi, mungkin masih ada satu cara." Ia menyerahkan sebuah belati dari tulang manusia. "Luka dari ini akan membuka kesadaran jiwa yang terperangkap. Tapi risikonya, jiwamu akan terbakar bersama pasar jika gagal." Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menyelamatkan anakku. Aku menyusup dari sisi barat pasar, melewati lorong para penjaga tulang, menuju altar tengah tempat perjanjian disahkan. Di sana, kulihat Fikri sedang duduk di atas kursi batu, dikelilingi jin berkepala serigala dan wanita bertangan 100. Seorang dukun tua memegang kitab darah, membaca sumpah untuk menjadikannya penjaga sejati. Aku tak berpikir. Aku teriak, melompat, dan menusukkan belati tulang ke lengan Fikri. Darah muncrat. Fikri menjerit. Matanya terbuka. Ia sadar. Dan, pasar berguncang. Makhluk-makhluk menjerit. Kain-kain pasar terbakar. Tenda-tenda ambruk. Suara gamelan berubah menjadi raungan. Kabut hitam menelan semuanya. Fikri meraih tanganku. "Ayah, lari." Kami lari, melewati lorong-lorong penuh darah. Menabrak makhluk setengah tubuh, melewati wajah Bayu yang kini terjebak dalam tiang batu, menangis tanpa suara. Sampai akhirnya, kami meloncat keluar dari gerbang yang sedang runtuh. Kami terbangun di halaman belakang rumah. Tak ada pasar, tak ada kabut, tak ada koin. Fikri selamat. Tapi sejak malam itu, ia tidak bisa tidur. Karena dalam mimpinya, ia terus didatangi Bayu, yang kini sepenuhnya menjadi roh terkutuk penjaga gerbang yang gagal. "Pasar itu akan kembali," kata Bayu dalam mimpinya. "Bukan di hutan lagi, tapi di tengah kota. Pasar modern, tapi isinya tetap sama. Dan kami tahu, pasar jin bukan hanya legenda. Ia berkembang, beradaptasi, menunggu manusia-manusia tamak, ambisius, dan haus kemewahan. Suatu saat, pasar itu akan muncul di pusat keramaian, dan tidak akan ada jalan keluar." 5 tahun berlalu sejak Fikri dan aku lolos dari kehancuran pasar jin. Kami pindah kota. Hidup sederhana.
Fikri kuliah sambil bekerja. Kupikir semuanya telah usai, sampai suatu hari, ia pulang membawa ponsel baru, hadiah misterius dari aplikasi marketplace online bernama Pasar Langit, yang katanya baru launching. Ayah, aneh deh, aku belum pernah daftar akun, tapi dapat notifikasi promo terus dari Pasar Langit. Diskonnya gila-gilaan, gratis ongkir, barang cepat sampai, semua persis kayak mimpi. Dadaku langsung dingin. Pasar Langit. Aku menyita ponselnya. Kutelusuri aplikasinya. Dan saat kubuka, layar ponsel berubah hitam. Terdengar suara gamelan. Bau dupa keluar dari lubang speaker. Di layar, muncul notifikasi. Lebih besar dari, "Selamat datang kembali, Irwan. Kami sudah menunggumu." Kami melacak asal aplikasi itu. Ternyata, berkantor di sebuah gedung baru di pusat kota, startup teknologi yang katanya didanai asing. Tapi tak ada satupun pegawai yang terlihat. Kantornya kosong, gelap, tapi penuh bau kemenyan dan bunga melati busuk. Di lantai tertinggi, kami menemukan ruang altar, dengan monitor-monitor besar menampilkan wajah para pengguna aplikasi, mereka yang membeli, menjual, atau sekadar scroll, semuanya sedang diamati. Satu layar menunjukkan wajah ibu-ibu yang mengutuk anaknya hilang setelah belanja online. Satu lagi menampilkan Pak Tua yang berubah gila usai menjual benda warisan lewat Pasar Langit. Di tengah ruangan itu, berdiri Bayu. Wajahnya tidak muda lagi, tapi juga bukan manusia. Separuh tengkoraknya terbuka, dan matanya bersinar biru seperti api abadi. "Kalian pikir kalian menang," katanya sambil tersenyum miring. "Pasar jin tidak hancur. Ia hanya berevolusi. Kami tidak butuh tenda dan lentera lagi. Kami masuk lewat sinyal, lewat wifi, lewat kalian yang membuka celah lewat keserakahan." Bayu menjentikkan jarinya. Gerbang pasar muncul di balik layar digital. Dari sana, keluar makhluk-makhluk lama dalam bentuk baru, ada yang memakai jas startup, ada yang menyamar jadi kurir, ada yang menjual mimpi sukses instan lewat NFT dan investasi bodong. Fikri mencabut belati tulang yang disimpannya selama ini. Ia menatapku. "Ayah, kali ini aku yang tutup pintunya." Sebelum sempat kutahan, ia melompat ke dalam gerbang, menancapkan belati ke jantung altar digital. Ledakan cahaya putih memenuhi ruangan. Teriakan ribuan makhluk menggelegar. Monitor meledak. Seluruh gedung runtuh dalam sekejap, menyisakan lubang besar menghitam di jantung kota. Aku terbangun di reruntuhan. Sendirian. Fikri tak pernah ditemukan. Orang-orang bilang gedung itu terbakar karena korsleting. Tapi aku tahu yang sebenarnya. Pasar jin kini mengintai di balik aplikasi-aplikasi palsu, tawaran-tawaran absurd, dan janji-janji kekayaan tanpa kerja keras. Mereka tak butuh gerbang dari batu. Mereka hanya butuh satu klik. Dan kadang, di malam-malam tertentu saat aku tidur, aku masih mendengar suara Fikri dari dalam mimpiku, berbisik dari balik layar. Lebih besar dari, "Selamat datang kembali, pembeli terhormat. Mau lihat diskon jiwa malam ini?" Tamat.